Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, ya ikhwan wal akhwat, sekarang kita akan masuk kepada pembahasan yang baru, masih di dalam masalah sumpah. Ya, sumpah. Kita masuk kepada hadis yang ke 1186. 1186. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ini adalah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama menyatakan nama aslinya itu Abdul Syams. Sebagiannya lagi mengatakan Abdurrahman, ya, tapi yang lebih banyak dipakai itu adalah Abdurrahman bin Sakhar. Abi Hurairah radhiyallahu an. Memang Abu Hurairah ini enggak terlalu lama mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat itu hanya 3,5 tahun, tetapi dialah yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan tanpa alasan beliau mempunyai banyak hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan Nabi memang mendoakan Abu Hurairah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi oleh Abu Hurairah, dan Abu Hurairah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami mendengarkan engkau hadis, kemudian kami kadang-kadang lupa." Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tangannya di atas dada Abu Hurairah, dan setelah itu Abu Hurairah tidak pernah lupa dari apa yang didengarkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan tidak mustahil memang seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti Abu Hurairah itu mendapatkan keistimewaan dengan menjadi penghafal hadis yang terbanyak. Tetapi inilah orang-orang orientalis mencoba untuk menyerang Islam itu dari Abu Hurairah, dengan mencoba untuk mencari celah-celah daripada Abu Hurairah. Yang dikatakanlah Abu Hurairah ini hanyalah seorang yang sangat miskin, sehingga dia termasuk orang-orang ahli sufa yang menunggu makanan dari orang luar. Tapi apa salahnya memang dia miskin, tetapi apa salahnya kalau dia mendapatkan ataupun mempunyai banyak hadis? Ya. Inilah orang-orang orientalis yang mencoba untuk mencari kekurangan dan celah daripada Abu Hurairah, tetapi mereka tidak mendapatkan celah dan kekurangan tersebut, dan sudah dijawab oleh ulama-ulama Islam yang lainnya. Radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yaminuka ala ma yusaddiquka bihi sahibuka." Sumpahmu dilakukan agar dibenarkan oleh temanmu yang meminta sumpah. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain dikatakan, al-yaminu, sumpah, ala niatil mustahlif, tergantung niat orang yang meminta sumpah. Akhrajahuma Muslim, semuanya dikeluarkan oleh al-Imam Muslim, artinya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pertama yang perlu untuk saya sampaikan di sini, kata-kata sahibuka. Sahibuka itu kan artinya teman. Tetapi di dalam hadis ini sebenarnya artinya adalah hakim. Ya. Artinya adalah apa? Hakim. Kemudian yang meminta sumpah di sini adalah hakim juga, karena ini sebenarnya berkaitan dengan masalah pengadilan. Ini sebenarnya berkaitan dengan masalah mahkamah. Makanya di dalam sebuah kaidah dalam Islam itu, ya, dikatakan begini, al-yaminu ala man ankar, ya, al-bayyinatu alal mudda'i wal yaminu ala man ankar. Artinya bukti harus disiapkan oleh orang yang menuduh. Ya, bukti harus disiapkan bagi orang yang menuduh, wal yaminu ala man ankar, dan orang yang mengingkarinya harus bersumpah. Maka biasanya hakim ketika dia berhadapan dengan dua orang yang saling bermasalah, maka ada salah satunya yang akan diminta sumpahnya. Maka disinilah akhirnya ketika seseorang diminta untuk bersumpah oleh hakim, maka orang yang bersumpah tersebut wajib bersumpah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Ya, untuk menyelesaikan permasalahan di dalam permasalahan-permasalahan pengadilan ataupun mahkamah. Dan ketika seseorang sudah bersumpah tidak melakukan sesuatu dan itu tidak ada bukti, maka biasanya pengadilan sudah ditutup. Close case namanya kan, close case. Ya.
Kecuali kalau seandainya yang menuduh itu mendatangkan bukti-bukti. Ketika dia mendatangkan bukti-bukti, kemudian akhirnya dipertanyakan kepada orang yang dituduh tersebut, dan orang yang dituduh itu tidak mengakui apa yang dikatakan oleh yang menuduh ini, yang apalagi namanya ini, mendakwa ini, maka orang yang tertuduh, ya, orang yang tertuduh wajib untuk melakukan sumpah, dan sumpah tersebut akan diminta oleh hakim. Ya. Jadi disinilah dikatakan yaminuka ala ma yusaddiquka bihi sahibuka. Sumpahmu itu adalah apa yang dibenarkan oleh temanmu ataupun apa yang diminta oleh hakim. Ketika hakim meminta Anda untuk bersumpah, maka Anda bersumpah. Tetapi yang kedua dikatakan al-yaminu ala niyatil mustahlif, maka yang kedua di sini adalah ada sebuah inisiatif. Inisiatif dari orang yang mengingkari untuk bersumpah sendiri tanpa diminta oleh hakim. Dan dia harus menjelaskan jenis sumpahnya. Kalau dia mengatakan saya bersumpah ini walaupun tanpa diminta, tetapi sumpah saya adalah bentuk pembelaan terhadap diri saya, boleh dia lakukan. Boleh dia lakukan sebagai bentuk pembelaan terhadap dirinya dari tuduhan-tuduhan yang dituduhkan kepadanya. Ya, karena kadang-kadang kan kita sebagai orang yang tertuduh, tiba-tiba ada orang yang menuduh kita, ada orang yang mendakwa kita, dan kita tidak mempunyai bukti terhadap apa yang kita lakukan, karena memang mungkin kita tidak melakukan, tetapi orang tersebut menuduh kita hanya dikarenakan mungkin kita agak nampak sama dengan siapa yang dia lihat. Maka kita bersumpah menyatakan bahwasanya kita tidak terlibat dalam hal tersebut. Sumpah ini akan diterima oleh hakim. Dan kalau seandainya kita betul-betul bersumpah dan diterima oleh hakim, maka biasanya permasalahan-permasalahan di dalam masalah mahkamah setelah diadakan sumpah itu sudah dianggap selesai. Nah, inilah yang dinamakan dengan al-yaminu ala ma yusaddiquka bihi sahibuka. Wallahu ta'ala a'lam. Hadis yang selanjutnya ya ikhwan. Wa an Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu an, dari Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza halafta ala yaminin fara'aita ghayraha khairan minha fakaffir an yaminik wa'ti alladhi huwa khair. Muttafaqun alaih. Wa fi lafdhin lil Bukhari fa'ti alladhi huwa khair fakaffir an yaminik. Wa fi riwayatin li Abi Dawud fakaffir an yaminik thumma ati alladhi huwa khair wa isnaduhuma sahih. Dari Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila engkau bersumpah kemudian engkau melihat bahwa hal lainnya lebih baik dari sumpahmu, maka bayarlah kafarat sumpahmu dan laksanakan hal yang lebih baik tersebut. Dalam redaksi Imam Bukhari, laksanakan hal yang lebih baik dan bayarlah kafarat sumpahmu. Dalam riwayat Abu Dawud, maka bayarlah kafarat sumpahmu kemudian laksanakan hal yang lebih baik. Di sini sanad hadisnya sahih. Ayo al-ikhwa wal akhwat. Ya. Orang yang bersumpah itu mempunyai beberapa keadaan. Bersumpah itu bukan sesuatu yang sudah lewat. Kalau seandainya kita mau bersumpah untuk melakukan sesuatu, ya, bersumpah itu bukan sesuatu yang telah berlalu, kecuali kalau seandainya hal tersebut adalah sesuatu yang meminta kita untuk mempertanggungjawabkan suatu pekerjaan. Tetapi kadang-kadang kita bersumpah untuk sesuatu yang akan datang. Ketika kita bersumpah untuk sesuatu yang akan datang, maka ada beberapa keadaan di mana ketika kita bersumpah itu kita berada di dalam keadaan tersebut. Yang pertama, kita bersumpah untuk melakukan sesuatu yang wajib. Demi Allah, saya akan berikan sedekah pada hari ini. Itu kan sumpah, ya. Hal ini tidak termasuk dalam apa yang dikatakan oleh hadis ini. Karena kenapa? Itu adalah sesuatu yang memang wajib untuk dia lakukan, ataupun memang sunnah dia lakukan, ya kan? Demi Allah, besok subuh saya mau sholat subuh. Itu tanpa sumpah juga memang sudah wajib untuk dia lakukan. Ataupun dia bersumpah untuk meninggalkan sesuatu yang haram. Misalnya dia berkata, demi Allah saya akan berhenti minum arak, misalnya kan. Saya akan berhenti minum arak. Maka ini pun tidak masuk dalam kategori ini, karena walau bagaimanapun tanpa bersumpah dia wajib untuk menghindar dari yang namanya arak tersebut, ya, menghindar yang namanya arak tersebut. Ataupun dia bersumpah untuk melakukan yang haram, itu juga tidak boleh, ya kan? Bersumpah untuk melakukan yang haram itu juga tidak boleh. Tetapi yang masuk dalam kategori di sini adalah
apabila dia bersumpah untuk melakukan sesuatu yang makruh dan meninggalkan yang sunnah. Melakukan sesuatu yang makruh dan meninggalkan yang sunnah. Ya, misalnya saja, apa misalnya ya? Kita sepakat dulu apa yang dimaksud dalam kategori makruh ini. Kita sepakat dulu apa kira-kira yang makruh ini. Kita perlu sepakat dulu. Rokok makruh atau haram ini? Kalau bagi saya ya otomatis haram ya namanya itu. Tetapi kita makan bawang misalnya ya, makruh ya. Makan bawang makruh sebelum pergi ke masjid ya. Kemudian setelah itu dia mengatakan, demi Allah saya akan makan bawang. Kemudian baru saya sholat. Artinya ketika dia makan bawang kemudian dia baru sholat, otomatis kan dia makruh. Alangkah baiknya kalau dan dia melihat bahwasanya tidak makan bawang lebih baik daripada makan bawang. Inilah maksud dalam hadis ini. Kalau seandainya seseorang bersumpah untuk melakukan sesuatu dan kemudian di kemudian hari dia melihat ada sesuatu yang lebih baik dari apa yang dia sumpahkan, ya, dia akan bersumpah untuk makan bawang. Padahal makan bawang itu adalah sesuatu yang dimakruhkan sebelum masuk masjid. Kalau tidak masuk masjid kan tidak kan? Yang dimakruhkan itu ketika dia mau masuk masjid karena bau yang ditimbulkan dari bawang tersebut. Kemudian dia bersumpah, saya bersumpah untuk makan bawang misalnya. Ya, makan bawang sebelum saya sholat Jumat besok misalnya kan, sebelum saya sholat Jumat. Tetapi dia mendapatkan bahwasanya tidak makan bawang itu jauh lebih baik daripada makan bawang. Ya, maka inilah yang dimaksud dalam hadis ini. Kalau seandainya engkau bersumpah, kemudian setelah engkau bersumpah engkau mendapati sesuatu itu lebih baik daripada sumpahmu, maka tinggalkan sumpahmu. Bagaimana cara meninggalkannya? Kafir. Apa itu kafir? Ya, bayar kafarah. Kafarahnya kan kemarin kita kan sittina miskinan, ya kan? Kemudian memberikan makan, kemudian memberikan pakaian atau membebaskan yang namanya budak. Tinggalkan sumpahmu, ambil yang lebih baik, tetapi engkau harus menebus sumpah yang telah engkau lakukan. Atau misalnya begini, ayo ikhwan wal akhwat, demi Allah saya besok akan nonton bola jam 3 misalnya, jam 4 malam, pukul 4 malam. Tetapi dia lihat bahwasanya daripada nonton bola saya lebih baik sholat malam, ya. Daripada nonton bola saya lebih baik sholat malam, sehingga dia tinggalkan nonton bola tersebut, kemudian dia pergi sholat. Tapi dia sudah bersumpah, maka jalannya adalah dia tinggalkan apa yang telah dia sumpahkan, kemudian dia mengambil yang lebih baik, kemudian setelah itu dia mentakfir sumpah yang telah dia lakukan. Ya, mentakfir sumpah yang dia lakukan kalau seandainya di kemudian hari dia melihat bahwa hal itu jauh lebih baik. Dan itu pernah dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar itu ketika terjadinya yang namanya hadithul ifk, Aisyah radhiyallahu anha dituduh berselingkuh. Ada salah satu sahabat itu yang diberikan setiap hari oleh Abu Bakar apa? Sedekah. Jadi ada seorang sahabat yang diberikan oleh Abu Bakar sedekah, dia ikut-ikutan memfitnah Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga Abu Bakar waktu itu dikarenakan dia dengar bahwa orang itu juga ikut-ikutan dalam menyebarkan yang namanya isu, ya, menyebarkan isu gosip bahwasanya Aisyah itu berselingkuh, maka dia sempat berkata, demi Allah saya tidak akan setelah hari ini saya tidak akan pernah memberikan kepada dia sedekah lagi. Kemudian setelah itu turunlah ayat membebaskan Aisyah radhiyallahu anha dari berbagai macam tuduhan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan kembali untuk berikan dia sedekah karena sesungguhnya itu jauh lebih baik dari apa yang engkau sumpahkan tersebut. Wallahu taala a'lam. Maka dari situlah kita perlu untuk melihat adakah sumpah kita itu adalah sumpah yang kita dapatkan ada lebih baik daripada apa yang kita sumpahkan. Kalau seandainya begitu, maka kita harus kembali kepada pangkal jalan yang baik dan kita ambil yang paling baik. Tayyib ayyuhal ikhwan wal akhwat, hadis selanjutnya adalah wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man halafa ala yaminin faqala insyaallah fala hintha alaihi. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang bersumpah lalu ia berkata insyaallah, maka ia tidak melanggar sumpah.
Ya. Maka dia tidak melanggar sumpah. Jadi kata-kata insya Allah itu adalah sebuah perkataan yang akhirnya menjadikan sumpah itu tidak masuk dalam kategori yang wajib dibayar kafaratnya. Ya. Yang wajib dibayar kafaratnya kalau ada apa? Insya Allah. Jadi ini kata-kata insya Allah memang walaupun hanya pendek begitu, gara-gara kata-kata inilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditegur. Nabi itu pernah ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala gara-gara apa? Insya Allah. Jadi ketika orang-orang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya 3 perkara kalau tidak salah. Salah satu diantaranya adalah masalah ruh. Jadi orang-orang kafir Quraisy ini bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah-masalah yang mereka dapat. Salah satunya adalah masalah ruh. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, besok saya jawab. Ya, besok saya jawab. Tanpa dia berkata apa? Insya Allah. Besok saya jawab. Tanpa dia berkata insya Allah. Maka apa yang terjadi? Ternyata jawaban dari Allah itu tidak datang-datang. Nabi menunggu ini jawaban dari Allah. Ini orang-orang bertanya tentang beberapa hal yang mereka tidak paham dan mereka tidak mengerti. Tetapi tidak ada jawaban dari Allah. Karena ternyata dia lupa mengucapkan insya Allah. Apa yang terjadi? Ayo ikhwah wal akhwat. Tiba-tiba datang ayat yang menegur Nabi, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa masya Allah. Jangan sekali-kali engkau wahai Muhammad berkata, saya pasti akan melakukan perkara ini esok kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Barulah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam sadar, barulah datang jawaban. Itu pun jawabannya yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh. Katakanlah ruh itu adalah apa yang diberikan oleh Tuhanku dan tidaklah diberikan kepada kami ilmu kecuali sangat sedikit. Inilah kata-kata yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang namanya insya Allah ini walaupun kalimatnya pendek, ayolah ikhwah wal akhwat, inilah yang menjadikan Nabi Sulaiman gagal. Jadi Nabi Sulaiman itu di dalam riwayatnya mempunyai 99 istri. 99 istri itu pernah satu hari Nabi Sulaiman berkata, la aduranna al-laila, malam ini saya akan campuri istri saya semuanya, 99 itu dalam satu malam, agar semuanya bisa hamil dan melahirkan seorang pejuang. Dia lupa bilang insya Allah. Apa yang terjadi? Gagal kecuali satu yang hamil. Itu pun mohon maaf dikatakan tidak lengkap penciptaannya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalaulah Nabiullah Sulaiman berkata insya Allah, maka Allah akan jadikan semuanya. Subhanallah. Tiba-tiba 99 istri semuanya hamil. Macam mana tuh? Tetapi dia lupa membaca insya Allah. Makanya insya Allah ini adalah sesuatu yang sangat agung sebenarnya. Termasuk membatalkan yang namanya kafarat sumpah. Maka dikatakan di dalam hadis ini, kalau seandainya seseorang di antara kalian bersumpah kemudian dia katakan insya Allah, fala khintha alaih, maka tidak ada kafarah untuk sumpahnya. Jadi kalau seandainya ada orang yang bersumpah, demi Allah, insya Allah, demi Allah saya akan pergi ke Gelam besok, insya Allah. Ada kata-kata insya Allah, ternyata besok dia tidak pergi. Perlu bayar kafarah? Tidak, karena sudah ada insya Allah. Hanya saja di sini para ulama mencoba untuk mengatakan bahwasanya ada beberapa syarat juga. Syaratnya apa? Syaratnya itu kembali kepada niat daripada si pengucap. Ya. Niat daripada si pengucap. Dan yang kedua, ketika diucapkan insya Allah, dia harus tersambung. Jadi demi Allah saya akan pergi ke Gelam besok insya Allah, dan tidak boleh terputus. Ya, tidak boleh terputus. Jadi kalau terputus, maka itu oleh para ulama tidak jadi. Artinya antara kalimat demi Allah itu dengan insya Allahnya itu tidak terjadi. Ya, kalau mengatakan demi Allah saya besok akan ke Gelang, tiba-tiba dia batuk, misalnya kan, terputus tidak? Terputus, maka itu dianggap tidak jadi. Ya, jadi ketika dia ucapkan itu harus dengan satu nafas dan satu kalimat seperti orang menikah saja. Ini harus ada kata-kata insya Allahnya itu harus disambung. Ya, dan insya Allah itu bisa dipakai untuk talak.
Ya kan? Biasanya kan insya Allah itu biasa dipakai untuk talak. Ya. Biasanya juga seperti itu. Dan ini akhirnya menjadi sebuah pengecualian dalam sumpah ketika kita bersumpah, dan apabila kita katakan tersebut, maka hal tersebut ada kata-kata insya Allah. Dan disinilah akhirnya kita mencoba untuk menyadari manusia ini hanya bisa berencana, segala sesuatunya Allah subhanahu wa ta'ala yang tentukan. Ya, walaupun kita sudah bersumpah, walaupun kita sudah yakin, makanya kata-kata pasti itu jangan. Saya pasti, jangan kata-kata pasti. Ini kata-kata pasti ini seolah-olah kita sudah yakinkan tanpa ada kata-kata insya Allah. Dan banyak yang terjadi seperti itu. Saya pasti pergi besok. Kata-kata insya Allah harus ada. Insya Allah sangat penting. Insya Allah sangat penting. Karena itu adalah merupakan sebuah ungkapan bahwa segala apa yang dikehendaki oleh Allah, kalau seandainya Allah yang menghendaki terjadi, terjadi. Kalau tidak, tidak. Ya. Dan salah satu bentuk kerendah dirian kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah apabila kita menggantungkan segala sesuatunya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya pernah juga ada orang yang bertanya tentang bagaimana sih sebenarnya penulisan insya Allah, ya kan? Karena memang terus terang penulisan insya Allah ini bermacam-macam, berbagai-bagai. Saya lihatnya terserah dari siapa yang membacanya. Ya, kalau insya Allah karena hampir sama semuanya, mau bagaimana mungkin? Ada yang in, kemudian sya'a, ada Allah gitu kan? Ada insya Allah. Memang ada perbedaan antara insya, nunnya sambung dengan shin. Insya Allah. Jadi ada dua di dalam bahasa Arab itu. Insya'a. Jadi nunnya disambung dengan shin, kemudian alif, kemudian ada hamzah di belakang Allah. Yang kedua adalah hamzah bawah, kemudian nun pisah dengan shin. Insyaallah, ya. Insya'a artinya nun yang bersambung dengan shin yang saya terangkan tadi di atas yang pertama, itu memang artinya adalah ciptaan Tuhan, karangan Allah. Tetapi kalau insya'a nunnya berpisah dengan shin, maka itu artinya adalah kalau Allah menghendaki. Sekarang permasalahannya adalah dua kata itu kalau ditulis dalam bahasa Melayu ada beda tidak? Nah, itu yang masalah sebenarnya. Karena kalau kita tulis dalam bahasa Melayu tidak ada beda. Makanya saya lihatnya kembali kepada niat si penulisnya. Ya, niat si penulisnya. Kalau niat penulisnya insya Allah di situ artinya adalah kalau seandainya Allah yang menghendaki, saya kira itulah yang masuk. Karena kembali kepada innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, wallahu taala alam. Ya. Baik, sekarang kita akan ambil hadis selanjutnya. Ini adalah sumpahnya Nabi. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala kanat yaminun Nabi sallallahu alaihi wasallam la wa muqallibal qulub. Ya, la wa muqallibal qulub. Wa muqallibil qulub. Kok muqallib ya? Wa muqallibil qulub. Ya, wanya wa sumpah. Baik, wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala kanat yaminun Nabi sallallahu alaihi wasallam la wa muqallibil qulub. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ia berkata, sumpahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan la wa muqallibil qulub. Ini tidak demi zat Allah yang membolak-balikkan hati. Ini merupakan salah satu cara Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah. La wa muqallibil qulub. Kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mempergunakan kalimat yang lain. Biasanya Nabi mempergunakan la wa musrifil qulub. Musrif itu sama dengan muqallib, yang membolak-balikkan hati. Kadang-kadang Nabi mempergunakan warabbil Ka'bah. Pernah dengarkan kan? Warabbil Ka'bah. Demi Tuhan Ka'bah. Tuhan Ka'bah ya Allah. Kemudian biasanya walladzi nafsi biyadihi, ya, walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku ada di tangannya. Kemudian kadang-kadang Nabi menggunakan walladzi nafsi Muhammadin biyadihi, ya, demi yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Tapi semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita cara bersumpah, dan semua cara bersumpah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diambil dari nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala ataupun sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, diambil dari nama-nama Allah ataupun sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau seandainya kita mau bersumpah, bersumpahlah dengan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala atau bersumpahlah dengan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Wa azamatah wa kibriya Allah, misalnya boleh. Kemudian wallahi tallahi warrahman tarrahman wal muhaimin wal aziz wal jabbari, boleh kita bersumpah, yang penting dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Karena sebenarnya ada sumpah yang dilarang. Sumpah yang dilarang itu adalah apa? Sumpah yang bukan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah kita terangkan 2 minggu yang lalu, man kana halifan falyahlif billah, barang siapa yang bersumpah maka hendaklah dia bersumpah dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan kepada kita cara bersumpah. Nabi mengajarkan, la wa muqallibil qulub, tidak, demi zat yang membolak-balikkan hati. Wa muqallibil qulub, demi zat yang membolak-balikkan hati. Karena memang hati ini adalah sesuatu yang ada di dalam diri manusia yang senantiasa dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang mau, kadang-kadang tidak. Dan yang namanya sumpah itu mungkin saja ketika itu kita berpikir, loh, kok begini, tiba-tiba kita berubah pikiran. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempergunakan wa muqallibil qulub, yang senantiasa membolak-balikkan hati. Karena mungkin saja ketika seseorang berpikir dan bersumpah, kemudian dia fikirkan ternyata ada yang lebih baik dari apa yang dia sumpahkan, maka dia bisa merubah. Ada kata-kata wa muqallibil qulub, yang membolak-balikkan hati. Kalau kita berbicara masalah hati, biasanya kita berbicaranya bukan hati sebenarnya, tapi kita berbicara masalah jantung. Ya, jantung itulah yang namanya hati. Kalau hati sekarang kan namanya liver itu ya hati. Memang para ulama, khususnya ahli filsafat termasuk diantaranya Imam Al-Ghazali di sini, Ibn Rushd, itu ketika berbicara masalah hati, mereka berpendapat bahwa hati itu mempunyai 2 makna. Ada makna zati, zatnya, ada makna maknawi. Ya, kalau zati itu adalah yang ini, tapi ada sesuatu di lain itu. Ya, maknawi menurut mereka. Maknawi itu sesuatu bukan dalam bentuk zat, tetapi dalam bentuk yang tak mungkin untuk dipegang, tidak. Jadi kalau kita mengatakan hati itu adalah jantung itu adalah tempat segala sesuatunya, memang betul. Ya kan? Jantung itu orang kalau seandainya berhenti sejenak saja langsung hilang yang namanya kehidupan kan. Nah, itulah yang namanya jantung. Makanya para ulama itu menjelaskan bahwa kata-kata qalbun itu bukan hati, bukan liver, tetapi di situ adalah jantung. Tayyib, la wa muqallibil qulub. Kemudian hadis yang lainnya adalah dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala Ja'a Arabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah manil kabair. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, apa saja yang masuk dalam kategori kabair? Kabair itu adalah dosa-dosa besar. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang dosa-dosa besar itu, dan banyak, termasuk diantaranya sihir, qatl ataupun membunuh, syirik, ya. Berdurhaka kepada orang tua. Ini semuanya bagian daripada kabair ataupun dosa-dosa besar. Salah satu daripada dosa besar yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah al-yamin al-ghamus. Al-yamin al-ghamus ataupun janji ataupun sumpah palsu. Fafihi faqultu, kemudian ditanya oleh Abdullah bin Amr, wa mal yaminul ghamus, apa yang dinamakan dengan janji palsu ini? Qala alladhi yuqtata'u biha malum mri'in muslim huwa fiha kadhibun. Sumpah yang mengakibatkan harta seorang muslim diambil padahal ia berbohong dalam sumpahnya. Baik. Jadi ini berkenaan dengan masalah harta, ya. Tetapi saya kira bukan hanya harta, hak orang lain pun kalau seandainya kita ambil
dan kita bersumpah sehingga mengakibatkan kerugian kepada orang lain, itu juga masuk dalam kategori sumpah palsu. Jadi kalau seandainya kita berhadapan ataupun berselisih dengan seseorang, kemudian sebenarnya itu benar, orang itu benar, tetapi kita ingin mempertahankan diri. Kita ingin mempertahankan diri, padahal orang itu benar. Dan sehingga kita bersumpah seolah-olah kita tidak seolah-olah kita tidak melakukan apa yang dikatakan oleh orang tersebut, ya, dan kita ternyata bohong dengan hal tersebut, dan orang ini akhirnya rugi. Maka itu juga masuk dalam kategori sumpah palsu. Termasuk diantaranya kalau seandainya saya berikan contoh begini, kita pernah meminjam uang sama orang, kemudian orang tersebut meminta kepada kita, memang tidak ada catatan. Tidak ada catatan yang valid bahwasanya kita meminjam uang sama dia. Kemudian orang itu akhirnya menuju ke mahkamah. Kemudian ketika menuju ke mahkamah, dia tidak mampu juga untuk memberikan bukti-bukti, sehingga mahkamah meminta kita untuk bersumpah. Oke, betul kamu tidak pernah meminjam uang? Betul. Kamu bisa bersumpah. Akhirnya dia bersumpah, demi Allah saya tidak pernah meminjam uang kepada ini. Padahal itu pernah terjadi. Inilah masuk dalam kategori apa? Al-yamin al-ghamus. Orang yang bersumpah palsu itu perlu dibayar kafarah tidak untuk melanggar sumpahnya? Tidak perlu. Kenapa tidak perlu? Karena itu sebenarnya bukan sumpah yang mewajibkan yang namanya kafarah, karena itu masuk dalam kategori dosa besar yang tidak boleh dilakukan sebenarnya. Dosa besar itu hanya bisa dihapuskan dengan apa? Taubatan nasuha. Ya, hanya bisa dihapuskan dengan apa? Taubatan nasuha, yang namanya sumpah ghamus ini, sumpah palsu itu. Hanya bisa dihapuskan dengan taubat an-nasuha, ataupun taubat yang betul-betul taubat, ya. Bukan sekedar okelah, saya tadi bersumpah bahwasanya sumpah saya ini saya langgar sendiri, padahal saya bohong misalnya, kemudian dia membayar kafarat. Tidak, ini tidak perlu kafarat, ya. Karena sesungguhnya sumpah palsu itu adalah merupakan dosa besar, ya. Karena di sini ada dua yang dirugikan. Pertama, merugikan orang yang diambil hartanya. Yang kedua, dia sudah berbohong terhadap harta orang lain. Dia mengambil harta orang lain tanpa hak dalam hal tersebut. Ini yang sering terjadi sebenarnya. Apalagi kalau seandainya di dalam pengadilan untuk membebaskan orang lain, terpaksa orang itu bersumpah palsu. Dan ini adalah sesuatu yang sangat bahaya, dan ini merupakan hal yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan termasuk bagian daripada dosa yang besar. Wallahu taala a'lam. Selanjutnya ya ikhwan wal akhwat, wa an Aisyah radhiyallahu anha fi qoulihi ta'ala la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima Tayyib, huwa qaulur rajul la wallah wa bala wallah, akhrajahu al-Bukhari wa rawahu Abu Daud marfu'an. Dari Aisyah radhiyallahu anha fi qaulihi ta'ala la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah. Aisyah berkata, ini adalah ucapan seorang laki-laki yang mengatakan wallahi bala, wallahi tidak, demi Allah dan tentu demi Allah. Bukhari dan Abu Daud sebagai hadis marfu'. Sebagian ulama mengatakan hadis ini adalah hadis yang mauquf, bukan marfu. Mauqufnya hanya sampai kepada Aisyah radhiyallahu anha. Di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah. Apa yang dimaksud dengan sumpah-sumpah yang tidak dimaksud dengan bersumpah? Di sini akhirnya Aisyah menafsirkan ayat ini. Menafsirkannya dengan apa? Dengan perkataan seseorang apabila dia mengucapkan wallahi atau bala billah. Begini, kita kadang-kadang itu bersumpah, tetapi sebenarnya kita tidak mempunyai, karena yang namanya sumpah itu ya ikhwan wal akhwat, itu harus diyakini di dalam hati tau. Harus masuk di dalam hati. Dia mempunyai keyakinan di dalam hati. Kalau kita mengatakan wallahi saya akan, itu betul-betul harus diyakini di dalam hati. Kadang-kadang kita mengucapkan wallahi demi Allah, atau wallahi saya tidak bisa begini. Itu masuk dalam kategori bukan sumpah yang akan menjadikan kita membayar kafarah kalau seandainya kita melanggarnya. Jadi perkataan seseorang mengatakan wallahi ya kamu ini mungkin begini, ini tidak masuk dalam kategori itu, walaupun ada kata-kata wallahi. Kalau kita mengatakan billahi ya akhi kamu pergi wudu dululah, itu kan ada kata wallahi juga, artinya demi Allah juga. Dan orang Arab itu paling suka mengatakan wallah.
Wallahi, billah, billah ya akhi. Itu kadang-kadang orang Arab terbiasa mengatakan itu wallahi billahi itu. Ketika seseorang mengatakan wallahi billahi tanpa ada maksud untuk bersumpah, walaupun ada kata-kata wallahinya, itu tidak masuk dalam kategori sumpah yang dimaksud. Dan ini termasuk kategori sumpah yang tidak ada kafaratnya. Yang masuk dalam kategori sumpah yang wajib dibayar kafarah ketika kita melanggarnya, itu adalah sumpah yang diyakini dengan hati. Yakini dengan hati. Tapi kalau seandainya hanya berbicara wallahi billahi tallahi, itu biasa. Kalau antum mendengarkan orang Afrika lebih lucu lagi. Dia mengucapkannya i wallahi, biasanya mengatakannya itu sudah termasuk perkataan biasa. Ya, sama antum kalau berbicara dengan orang Arab, ya namanya wallahi billahi itu subhanallah. Banyak. Ya, banyak sekali kata-kata wallahi billahi. Orang Arab itu sudah terbiasa. Tetapi itu bukan bagian sumpah yang dimaksud di dalam hal ini. Karena dia berbicara hanya sekedar berbicara mengeluarkan apa yang keluar dari mulutnya, ya. Makanya masuklah dalam kategori la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum. Allah tidak akan menghukum sumpah-sumpah seperti itu. Sumpah-sumpah yang diucapkan tanpa ada niat daripada orang yang mengeluarkan kata-kata tersebut. Sumpah-sumpah yang terkeluar dari mulut seseorang yang tidak mempunyai niat untuk bersumpah. Bukan. Yang masuk dalam kategori yang bisa menjadikan kita membayar kafarah kalau seandainya kita bersumpah dengan sumpah itu adalah apa yang kita yakini dalam hati kita. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Baik, hadis selanjutnya adalah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tis'atun wa tis'ina isman man ahsaha dakhala al-jannah. Ya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai 99 nama, dan barang siapa yang menghafalnya maka ia masuk surga. Wasaqat Tirmidzi wa Ibnu Hibban al-asma wa tahqiq anna sardaha idrajun min ba'd ar-ruwat. Dalam At-Tirmidzi, kitab Sahih At-Tirmidzi dengan Ibnu Hibban itu sekaligus disebutkan nama-nama Allah tersebut yang 99. Padahal itu tidak diberikan oleh Nabi. Jadi apa yang disampaikan oleh Imam At-Tirmidzi dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu Hibban di dalam Sahih mereka dengan menyebutkan nama-nama Allah satu persatu di situ, oleh ulama hadis masuk dalam kategori mudraj. Mudraj itu apa? Memasukkan kata-kata yang bukan bagian daripada hadis. Memasukkan kata-kata yang bukan bagian daripada hadis, sehingga orang mengelirukan, orang keliru, ini hadis kan bukan hadis, karena seolah-olah dia bagian daripada hadis, tapi sebenarnya bukan hadis. Ya, ini masuk dalam kategori apa? Mudraj. Dan makanya dikatakan bahwasanya kata-kata daripada Tirmidzi dengan Ibnu Hibban dengan memasukkan nama-nama Allah di situ itu adalah sesuatu yang mudraj. Mudraj itu masuk dalam kategori yang lemah, ya. Kalau dalam ilmu hadis. Tayyib. Muncul pertanyaan. Kenapa hadis ini ada di dalam masalah sumpah? Ya kan? Karena seolah-olah kita berkata, ini kita berbicara masalah sumpah, tiba-tiba hadis ini muncul dalam masalah sumpah. Di sinilah akhirnya kita akui kehebatan seorang pengarang buku ini yang bernama Ibnu Hajar al-Asqalani. Ibnu Hajar al-Asqalani ketika dia berbicara masalah sumpah, ya, dan dia dari awal mengatakan bahwa sumpah itu harus dengan nama-nama Allah. Mungkin ada orang yang bertanya, nama-nama Allah itu berapa sih? Dimasukkanlah ini 99. Artinya Ibnu Hajar al-Asqalani ingin memberitahu kepada kita, kalau ente mau bersumpah dengan nama Allah. Kalau seandainya Anda tidak tahu berapa nama Allah, ini ada hadisnya yang menyatakan bahwa nama-nama Allah itu 99. Tetapi itu bukan final. Jadi kalau orang mengatakan nama-nama Allah hanya 99, itu keliru. Karena Allah mengatakan Allah mempunyai 99 nama. Itu bukan berarti final hanya 99. Bisa lebih daripada itu. Kenapa bisa lebih daripada itu? Salah satu doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia mau berdoa, dia mengatakan apa? As'aluka bikulli ismin huwalak.
Saya meminta kepadamu, oh ya Allah, dengan semua nama yang menjadi milikmu. Ya. Samaita bihi nafsak. Engkau telah memberikan nama tersebut untuk dirimu. Au anzaltahu fi kitabik. Atau engkau turunkan di dalam kitabmu. Au allamtahu ahadam min khalqik. Atau engkau ajarkan salah seorang daripada makhlukmu. Au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi min indik. Atau engkau tetapkan dalam pengetahuan yang gaib di sisimu. Ada kata-kata yang engkau tetapkan dalam pengetahuan gaib. Artinya kalau gaib itu tidak diungkap kepada manusia. Sehingga nama 99 itu bukan berarti itu pembatasan. Sama aja kalau seandainya saya berkata begini, saya mempunyai $100. Apakah betul saya hanya mempunyai $100? Maka ketika Nabi SAW, mungkin saja lebih kan? Mungkin ada 110, 120, 130. Maka ketika Nabi SAW mengatakan sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, itu bukan berarti pembatasan. Kenapa hadis ini ada di dalam hadis tentang sumpah? Agar kita tahu bahwasanya seluruh nama Allah yang 99 itu boleh kita jadikan sebagai sumpah. Jadi kalau ada orang yang bersumpah War-Rahman, boleh. Kan yang kita tahu wallahi, apalagi tallahi, billahi, wata dengan bi itu merupakan huruf untuk bersumpah. Artinya demi. Jadi kalau seandainya kita mau memakai kata-kata Ar-Rahman, kita mengatakan War-Rahman atau Bir-Rahman atau Tar-Rahman, boleh. Rahim, War-Rahim, Tar-Rahim, Bir-Rahim, boleh. Jadi kalau yang kita kenalkan Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir Al-Khaliqul Bari'ul Musawwir. Terus itu boleh semuanya. Seluruh nama-nama Allah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an itu boleh dipakai untuk bersumpah. Kalau seandainya bukan dengan nama-nama Allah, sifat Allah. Ya. Makanya sifat Allah tadi yang membolak-balikkan hati dikatakan apa? Wa muqallibil qulub, yang membolak-balikkan hati. Wa musrifil qulub, ataupun pemilik hari kiamat. Wa maliki yaumiddin, misalnya boleh. Wa maliki yaumiddin, dia yang menguasai. Ya. Wa malikil mulk, boleh. Ya. Kemudian misalnya kita inginkan sifat Allah, wa rabbil ka'bah, walladzi nafsi biyadi, walladzi nafsi Muhammadin biyadi, itu adalah sesuatu yang diperbolehkan di dalam bersumpah. Penggalan kedua di dalam hadis tersebut dikatakan man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghafalkannya maka dia akan dimasukkan oleh Allah dalam surga. Ayuhal ikhwah wal akhwat, begini. Menurut para ulama, arti daripada man ahsaha di situ bukan artinya menghafal begitu saja. Karena jangan sampai banyak orang hafal tetapi perbuatannya maksiat terus, ya kan? Tetapi bagaimana kita mengamalkan dan meneladani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Tidak cukup kita hafalkan. Kalau menghafalkan mudah. Wallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul maliku. Itu bahkan ada lagunya tersendiri kan. Semua orang bisa hafal itu. Apakah orang yang menghafal begitu langsung masuk surga? Tidak. Tetapi yang dimaksud dengan menghafal di situ oleh para ulama adalah kata-kata ahsa itu adalah mengamalkan, meneladani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita teladani dalam kehidupan kita. Karena ada beberapa sifat yang tidak bisa kita teladani ya. Misalnya apa? Takabbur. Ya, Nah, Allah Subhanahu wa taala sombong itu? Ya. Al-kibriyau ridai, kata Allah Subhanahu wa taala kan. Tetapi sifat-sifat yang lainnya yang mungkin ada sifat tersebut dalam diri manusia juga, seperti misalnya kasih, sayang, misalnya kan. Itu bisa untuk kita teladani, ya. Al-Karim yang maha yang maha memberi. Kita menghiasi diri kita dengan kasih sayang, kita menghiasi diri kita dengan kedermawanan, ya kan? Sedangkan ada lafaz-lafaz khusus milik Allah, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, itu kan, Al-Azim, Al-Aziz, itu tidak bisa kita teladani itu. Karena itu hanya milik Allah, lafaz khusus itu. Ya kan?
Ar-Razzaq, yang memberikan rezeki. Nah, itu kita tidak bisa teladani itu, karena memang hanya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sifat-sifat Allah yang mungkin sifat kita ada juga, kasih sayang, apalagi namanya, yang maha dermawan, Al-Karim, itu kan lemah lembut, Al-Latif, itu boleh menjadi sifat manusia, kita teladani itu. Itulah yang dikatakan man ahsaha. Ya, masuk dalam kategori man ahsaha itu, bukan betul-betul hafal begitu saja selesai masalah. Ya, sudah bisa masuk surga ini kenapa? Sudah hafal Asmaul Husna. Tidak. Tapi yang terpenting itu adalah bagaimana kita meneladani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sebenarnya kalau kita teladani itu subhanallah, itu adalah sesuatu yang sangat baik. Tayyib ya akhwat, saya kira kalau kita berbicara masalah Asmaul Husna, begini, kita sudah belajar itu di tauhid, dan saya tidak akan campurkan itu dengan tauhid. Saya cukupkan itu masalah sumpah di sini dengan Asmaul Husna, bahwa kita bersumpah dengan Asmaul Husna. Memang penjelasan di sini panjang, tetapi saya lihatnya masuk dalam masalah tauhid. Di sini dijelaskan bahwasanya Asmaul Husna itu adalah tauqifiyah. Tauqifiyah itu artinya sesuatu yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang kalau kita kita berpikir yang namanya Asmaul Husna itu memang betul-betul kita tidak boleh membuat sesuatu selain dari apa yang disampaikan oleh Allah kepada kita. Kita tidak mengenal Allah kecuali apa yang Allah sampaikan kepada kita. Kita tidak akan pernah mengenal Allah kalau seandainya Allah tidak bincang tentang dirinya di dalam Al-Quran, tidak disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Allah sudah memberikan informasi tentang dirinya, seorang muslim ini harus menerimanya. Harus menerimanya dengan penerimaan yang bulat, yang ikhlas, tanpa harus ditahrif, dita'til, ditakyif, ditamthil. Itu tidak ada semuanya hal-hal tersebut. Karena yang namanya sifat-sifat Allah, nama-nama Allah itu tauqifiyah. Tauqifiyah itu artinya memang Allah yang memberitahu. Manusia tidak akan pernah tahu bagaimana Allah kecuali Allah yang memberitahu. Maka sangat-sangat disayangkan ketika Allah sudah memberitahu malah kita tidak mau tahu, atau bahkan meniadakan ataupun menafikan apa yang Allah sudah beritahu. Ya. Kadang-kadang kan ada orang, Allah misalnya saja Allah mengatakan Allah punya tangan, ya kan? Allah mengatakan Allah punya tangan. Tiba-tiba ada orang yang menafikan. Mana ada Allah punya tangan? Ini Allah sendiri yang beritahu kita kan Allah punya tangan. Kita tidak mampu untuk mengetahui bagaimana tangan Allah. Tapi Allah sudah memberitahu bahwa Allah mempunyai tangan, dan tidak mungkin tangan Allah sama dengan tangan makhluknya. Itu saja yang kita sampaikan. Tetapi kita tidak bisa menafikan karena Allah sudah menetapkan. Sesuatu yang ditetapkan malah mana mungkin bisa dinafikan. Kalau Allah menyatakan bahwa Allah tertawa, dalam hadis kan Allah tertawa kan? Ya. Ketika Allah menyatakan dirinya bahwa Allah tertawa, Allah sudah tetapkan sifat tertawa bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin ada seorang makhluk, ada seorang hamba menafikan sifat yang Allah sudah tetapkan untuk dirinya? Kita mengetahui informasi tentang Allah ini dari mana sih? Dari Al-Qur'an. Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tidak mungkin untuk mencoba membuat nama-nama baru ataupun membuat sifat-sifat baru bagi Allah tanpa ada landasan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya satu saja saya sampaikan, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah tauqifiyah. Apa yang Allah sampaikan itu yang kita sampaikan. Apa yang Allah tetapkan. Jangan menafikan apa yang ditetapkan ataupun menetapkan apa yang dinafikan. Jangan. Tetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa membagaimanakan, tanpa mentamthilkan, mentasbihkan, mentahrifkan, mentaktilkan, mentamthilkan. Ini semuanya adalah yang dilarang di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan pada malam hari. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke. Syukran ya akhi Al-Karim.